Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirah sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pembahasan kita malam ini kaitan dengan masalah qiyamuhu ta'ala binafsih. Bismillahirrahmanirrahim. Shad wa qiyamuhu ta'ala binafsihi ay la yaftaqiru ila mahallin wala mukhassisin, dan bermula qiyamuhu berdirinya Allah Ta'ala binafsih dengan sendirinya, itu artinya tidak berhajat ianya Allah kepada tempat dan tidak berhajat ianya Allah kepada mukhassis, orang yang menentukan. Shin qiyamuhu ta'ala binafsih ibaratun an nafyi iftiqarihi ilal mahalli wal mukhassisi. Bermula qiyamuhu ta'ala binafsih itu ibarat kata lain daripada menafikan berhajatnya Allah Ta'ala kepada tempat dan berhajatnya kepada Allah kepada mukhassis. Wal mahallu huwa dzatu ay dzatullahi ta'ala ghaniyatun anil mahalli, dan bermula mahal itu bermula dianya mahal itu zat, artinya bermula zat Allah Ta'ala itu maha terkaya ia daripada tempat. Wal mukhassisu bikasrit dhaddi huwal fa'ilu, dan bermula mukhassis dibacakan dengan kasrah shad, itu bermula dianya itu fa'il, artinya pencipta ataupun penentu. Fabi istighnaihi anil mahalli ay an dzati yaqumu biha yalzamu ay yakuna dzatan la sifatan li anna sifata labudda an taquma bi mahallin. Maka dengan sebab terkayanya Allah Ta'ala daripada mahal, artinya daripada zat yang berdiri ianya zat dengannya zat, itu melazimilah bahwa ada ianya Allah itu zat bukan sifat, karena bahwa sungguh sifat tidak boleh tidak. Wa bi istighnaihi anil mukhassisi yalzamu ayyakuna qadiman la hadisan li'annahu la yuhtaju ilal mukhassisi wa huwal fa'ilu ilal hadisu. Dan dengan sebab terkayanya Allah Ta'ala daripada mukhassis, itu melazimilah bahwa ada ianya Allah itu kadim bukan itu hadis, karena bahwa sungguhnya Allah itu tidak dihajatkan kepada mukhassis, dan bermula dianya mukhassis karena bahwa sungguhnya tidak ada yang dihajatkan kepada mukhassis, dan bermula dianya mukhassis itu pa'i, artinya pencipta, kecuali akan yang hadis. Jadi wajib kita meyakini bahwa Allah qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih merupakan bahasa singkat untuk menjelaskan kepada kita yang bahwa Allah itu adalah zat bukan sifat, dan untuk menjelaskan kepada kita
yang bahwa Allah itu bukan hasil daripada ciptaan yang lainnya. Untuk genek pegah bak getanyo, Allah nyan zat kan sifat, Allah nyan kan hasil penejut tetapi tukang pejut. Untuk menjelaskan dua perkara yang demikian, dipadakan dengan mengatakan qiyamuhu binafsih. Allah itu berdiri dengan sendirinya. Jadi ketika kita meyakini Allah ada Allah kidam, tidak didahului oleh tiada. Ada Allah itu baqa, tidak pernah berakhir dengan tiada. Dan Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda Allah dengan segala makhluk. Dari pembahasan tersebut belum menjelaskan kepada kita Allah itu zat atau sifat. Maka untuk memastikan bahwa Allah benar-benar zat, dibutuhkan penjelasan selanjutnya. Itulah qiyamuhu ta'ala binafsih. Baik sampai tak pahami lagi tanya lagi pemahaman Nasrani. Menurut keyakinan kaum Nasrani, itulah Kristen, Allah itu sifat bukan zat. Maka ketika menjelma menjadi wahyu, kemudian menjelma menjadi manusia, kemudian menjelma menjadi Allah, itu sendirinya awaknya pegah. Waktu menjelma menjadi manusia menyatu dengan Yesus di hewannya. Pekanjut penjelmaan karena dianggap Allah itu sifat. Maka perlu kita yakini Allah bukan sifat. Allah itu adalah zat. Kenapa berani kita mengatakan Allah itu adalah zat? Dikarenakan mustahil sifat bersifat dengan sifat yang lainnya. Kalau tak yakini Allah gemusifat dengan wujud, dengan qidam, dengan baqa dan sebagainya, dengan kudrah, dengan iradah, dengan ilmu, dengan hayah yang bersifat, mungkin sifat sifat dengan sifat. Sifat merah sifat dengan hitam. Sifat putih sifat dengan panjang, yang mustahil. Maka untuk menjelaskan kepada kita Allah itu zat bukan sifat, makanya dijelaskanlah Allah itu qiyamuhu. Bagaimana qiyamuhunya Allah? Binafsih. Apa yang dimaksud dengan qiyamuhu binafsih? Artinya Allah itu berdiri oleh sendirinya. Allah itu berdiri oleh zatnya sendiri. Yang makna qiyamuhu binafsih. Allah itu berdiri sendiri oleh zatnya sendiri. Yang mana qiyamuhu ta'ala binafsih, Allah itu berdiri oleh zatnya sendiri, bukan berdiri sendiri karena yang lain. Maka ahwatege tafsir pemakna qiyamuhu ta'ala binafsih. Makna qiyamuhu ta'ala binafsih, Allah hanya butuh kepada mahal. Yang dimaksud dengan mahal ini bukan tempat berdiam diri. Maka perlu tafsir yang dimaksud dengan mahal adalah zat. Allah tidak butuh kepada zat karena Allah memang zat. Yang butuh kepada zat adalah sifat. Untuk terpaham bahwa Allah hanya butuh kepada tempat berdiam diri, hanya perlu kepada tempat tinggal, hanya perlu ke tempat hanya perlu ke tempat deng, hanya perlu ke tempat nyawa kan dia terpaham dengan pembahasan mukhalafatul lil hawadis. Allah berbeda dengan makhluk. Makna berbeda dengan makhluk, sebagaimana makhluk butuh kepada tempat berdiam, berarti Allah tidak butuh karena berbeda. Maka yang dimaksud dengan mahal dalam penjelasan qiyamuhu binafsih bukan mahal tempat duduk, tempat tinggal dan sebagainya, tetapi yang dimaksud dengan mahal ini adalah zat. Allah tidak butuh kepada zat karena Allah memang zat. Artinya zat Allah berdiri sendirinya oleh dirinya sendiri. Artinya putra, dang Allah kan gara-gara pedang legop. Berbeda dengan zat getanyo makhluk. Memang zat getanyo makhluk berdiri sendiri.
tetapi berdiri sendiri berkat bantuan daripada yang lainnya. Itulah bantuan Allah. Sedangkan zat Allah berdiri sendiri oleh zatnya sendiri, bukan karena bantuan yang lain. Zat katanya memang idang kedrawa. Arat saga wadang kedrawa hampir sama zat katanya dengan zat Allah. Hampir sama, bukan sama. Sebagaimana zat Allah tidak butuh kepada zat, zat makhluk juga tidak butuh kepada zat. Cuma beda. Zat Allah berdiri sendiri oleh zatnya sendiri. Sedangkan zat kita berdiri sendiri karena bantuan yang lain. Yang kedua, zat Allah berdiri sendiri bukan karena diadakan oleh yang lain berdirinya. Sedangkan zat kitanya berdiri sendiri karena diadakan oleh yang lain. Karena Allah pedang maka ji tudang. Saya kira Allah hana gepedang han tudang. Karena Allah gepena maka ji zat kitanya wana. Andai kata Allah gepehana sungguh zat kitanya hana. Zat Allah makna berdiri sendiri. Yang pertama berdiri sendiri oleh zatnya sendiri. Yang kedua makna berdiri sendiri, zat Allah bukan hasil daripada ciptaan yang lain. Karenanya sebagai dalil qiyamuhu ta'ala binafsi, innallaha laghaniyun 'anil alamin. Sesungguhnya Allah itu sungguh maha kaya daripada segala alam. Artinya Allah hanya butuh kepada yang lain. Yang lain yang senantiasa butuh kepada Allah. Makanya di dalam surah Al-Fatir ayat 15 juga Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, antumul fuqara'u ilallah. Semua kalian itu senantiasa butuh hajat kepada Allah. Wallah dianya Allah, wallah dan bermula Allah, wa huwal ghaniyul hamid, dianya Allah itu yang maha kaya lagi maha terpuji. Yang butuh kepada yang lain senantiasa makhluk dinamakannya. Sedangkan Allah tidak pernah butuh kepada yang lain. Maka zat Allah hana purle kepada zat lain. Zat Allah bukan pula ipena oleh yang lain. Maka ahwategakun qiyamuhu ta'ala binafsi, maksudnya Allah berdiri sendiri oleh zatnya sendiri, bukan berdiri sendiri karena yang lain. Artinya zat Allah itu tidak pernah bergantung dengan apa-apa, dan zat Allah itu tidak pernah bergantung dengan siapa-siapa. Maka menyaitan yang lega, apa maksud qiyamuhu ta'ala binafsi? Maksudnya zat Allah tidak pernah bergantung dengan apapun, dan zat Allah tidak pernah bergantung dengan siapapun. Nah, kampung kali juga di jadi maksud qiyamuhu ta'ala binafsi, maksudnya Allah itu zat bukan sifat. Nyo yang perleningan, yang perleta ingat, maksud qiyamuhu ta'ala binafsi, Allah itu zat bukan sifat. Yang kedua, maksud qiyamuhu ta'ala binafsi, zat Allah memang telah ada, bukan ada karena diadakan oleh yang lainnya. Makna qiyamuhu ta'ala binafsi, Allah zat kontifut. Makna qiyamuhu ta'ala binafsi, na zat Allah kon gara-gara ipena yang garis bawahinya mentah ingat. Putra nama salah, silakan. Mungkin ada yang bertanya. Hana kah menyahana terlanjutkan baca tu di dalam gepingan getanya wa'lam, ketahui olehmu annal mawjudati bin nisbati ilal mahalli wal mukhassisi arba'atu aqsamin kama dzakarahul musannifu fil muqaddimati. Sesungguhnya segala mawjudat, sesuatu yang telah ada, dengan dinisbah, ditinjau, dibangsakan kepada mahal dan mukhassis, itu terbagi kepada 4. Maka segala sesuatu yang telah ada, baik itu sifat ataupun zat,
ditinjau dari segi pembahasan mukhassis yang menentukan, dan pembahasan mahal tinjauan kepada diri zatnya terbagi kepada put. Kismon yang pertama, muftakirun ilal mukhassisi dunal mahalli wa huwal ajram. Wa kismon, kasalah, kismon ghaniyun anhuma wa huwa zatu maulana jalla wa ala. Yang pertama terkaya daripada keduanya, tidak butuh kepada zat dan tidak butuh kepada pencipta, itulah zat Allah. Zat Allah hana perle kepada zat lain dan hana perle kepada pencipta. Yang kedua, muftaqirun ilaihima wa huwal a'radul qa'imatu bil hawadithi, berhajat kepada zat dan berhajat kepada pencipta. Itulah sifat seluruh makhluk. Karena seluruh sifat hanjat dan kedrawa mesti menyatu dengan zat. Dan sifat makhluk butuh kepada pencipta. Sifat makhluk hana kedrawa na karena gepena oleh Allah. Berarti berhajat kepada zat dan berhajat kepada pencipta. Yang ketiga, maujudun fil mahalli wala yaftaqiru ila mukhassisin wa huwa sifatun maulana jalla wa azza. Yang ketiga, butuh kepada zat tapi tidak butuh kepada pencipta, itulah sifat Allah. Karena sifat Allah hanya idang kedrawa perle kepada zat, menyazat berdiri dengan sendiri, berdiri sendiri oleh zatnya sendiri. Sedangkan sifat berdiri sendiri terkait dengan zat, berdiri sendiri tapi terkait dengan zat. Bagaimana makna berdiri sendiri tapi terkait dengan zat? Artinya na sifat Allah kan karena ipuna yang lain, tapi sifat Allahnya senantiasa butuh kepada zatnya Allah. Yang keempat, pembagian yang keempat, maujudun muftakirun ilal mukhassisi dunal mahalli wa huwal ajramu. Butuh kepada pencipta tapi tidak butuh kepada zat, itulah zat makhluk. Jirim zat katanya makhluk kan jata dan kedrawa ni katanya zat hana butuh kepada zat. Yang butuh kepada zat adalah sifat. Zat makhluk juga demikian, cuma bedanya zat makhluk butuh kepada pencipta. Seluruh jirim yang gekun dengan jirim putra, zat yang mengambil kadar kekosongan sebesar zat tersebut, sebesar itulah dia mengambil kadar kekosongan. Menyezatnya ubid, maka ubud kadar icok kekosongan. Menyezatnya raya, maka raya icok kadar kekosongan. Nyen jirim kepenan nyo lagi gelah nyo jirim nunggu pakan nyo kepenan jirim karena waktu tapuduk di atas meja na icok kadar kekosongan leglah tersebut. Tah bukti menyata cok gelah lain hanjat tapuduk berpas-pasan lagi tempat yang kali hidup gelah pertama. Paling-paling je tapuduk belah raunun atau radwi atau iku atau ilikut atau yatu, berarti nyo jirim na icok kadar kekosongan. Maka setiap sesuatu yang mengambil kadar kekosongan itu jirim namanya. Kumpulan daripada beberapa jirim dinamakan dengan jisim. Lagi tubuh katanya nyo jisim. Pakon musapat jirim-jirim, kulit atau tulung, darah, gapah, anak batai, gepenan jisim. Pakon gepenan jisim karena kumpulan daripada beberapa pasir. Pasir itu jirim, musapat pasir-pasir dia kan batai. Maka yang dimaksud dengan jirim, zat yang mengambil kadar kekosongan. Jirim itu zat, maka jirim tidak butuh kepada jirim yang lain. Tetapi yang namanya jirim butuh kepada pencipta. Nah pertanyaan, selainnya putana perledanya tiba ngure. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita berpegang Nabi kemandirian Allah? Allah itu mandiri, tidak untuk makhluk dan untuk depan, tidak untuk membantu. Yang
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu mandiri. Wujud tak pahami Allah itu mandiri di dalam pemahaman qiyamuhu binafsih. Jud tapi hanjut. Takut-takut salah memahami, maka jud tapi hanjut. Karena makna mandiri artinya dia terlepas daripada bantuan yang lain, sekalipun dia senantiasa butuh kepada bantu. Yang makna mandiri. Ketika tanab kamus bahasa Indonesia, makna mandiri bisa bekerja sendiri, sekalipun dia itu masih butuh dalam bantu. Ya, maka rab-rab jud tapi hanjut. Wadah terkait dengan Allah, kasalah tu. Allah memang hanya butuh kepada bantuan yang lain, seolah-olah Allah na kepentingan tertentu kepada yang lain. Bak watenya saja hanya butuh. Karena ketika dikatakan seseorang yang mandiri, orang itu sebenarnya tidak terlepas daripada bantuan orang, sekalipun pada saat tersebut dia tidak butuh kepada bantu. Yang makna mandiri menkon jut tapi hanjut, lebih god baik. Makanya hino hanagi ibarat lagi nyan, pakon hanagi ibarat lagi nyan kon menan. Iangnya putra makna qiyamuhu ta'ala binafsih Allah zat kon tifut. Pula makna qiyamuhu ta'ala binafsih Allah zat Allah na kon gara-gara ipuna nyan maknai. Pemakna qiyamuhu ta'ala binafsih Allah itu zat bukan sifat. Yang kedua, adanya zat Allah bukan karena diadakan. Dan pula adanya zat Allah bukan pula adanya zat Allah menjelma dari tiada menjadi adanya pikon. Baik itu tak pahami memang hanai pernah legok, tapi pun hana cit menjelma baca-bacut nak kedraw nyan pikon. Kon menan cit. Memang pun kon kana. Yang kedua, Allah terkaya. Tetapi kenapa Allah menciptakan rasul untuk membantunya? Kenapa Allah menciptakan malaikat untuk membantunya? Allah menciptakan rasul dan malaikat bukan untuk membantunya. Hana dalil yang menunjuki Allah gelaknya bantu ba rasul. Hana bukti bahwa Allah gelaknya bantu ba malaikat. Persit rasul yang gelaknya bantu ba Allah tapi manpakan ciga putran rasul untuknya na bantuan ke katanya manusia awam, kan bantuannya ke Allah. Bantuan geputan rasul ke getanya orang awam. Saya kira hana geputan rasul getanya awam musabah hukum hana tabupum hana metaturi Allah pi. Maka tujuan hakikat diturunkan rasul hikmah dan manfaat kepada diri makhluk, bukan manfaat kembali kepada diri Allah. Begitu pula Allah menciptakan malaikat, bukan Allah ingin mengambil manfaat daripada ciptaannya malaikat, tetapi Allah memberikan manfaat kepada diri malaikat itu sendiri. Ketika Allah kagak pejit malaikat, maka memilikilah kesempatan bagi malaikat untuk menghambakan diri kepada Allah. Karena andai kata Allah hana gepejit malaikat tersebut, maka malaikatnya hana kesempatan untuk hamba ke Allah. Nikmat ketawa ke malaikat itu sendiri. Begitu pula diri makhluk. Makanya Allah nepegah ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menghambakan diri mereka. Maka na getanyo kena udonya, na jin kena udonya, nyan merupakan nikmat, pakan nikmat. Untung na gebi kesempatan lahir kena udonya, maka na kesempatan bagi getanyo pehamba drawa ke Allah. Andai kata hana gepuna getanyo kena udonya, hana kesempatan untuk menghambakan diri kepada Allah, maka salah bila mana memahami ayat tersebut. Allah menciptakan makhluk jin dan manusia untuk beribadat kepadanya, seolah-olah menyelaganya tak pahami menyehana jin dan manusia hana tahu ibadat ke Allah, menyehana tahu ibadat ke Allah sang hansa Allah je ke Tuhan, yang salah. Karena Allah menjadi Tuhan bukan karena dituhankan, tetapi Allah menjadi Tuhan memang pada dasarnya Tuhan. Andai kata mendum hantar temu Tuhan, tetap Tuhan. Andai kata mendum hantar temu percayaan Allah, tetap Allah. Maka apapun yang dilakukan oleh Allah Ta'ala kembali kepada diri makhluk. Hana kembali kepada diri Allah. Ghaniyun anil alamin. Hana butuh li Allah kepada sekalian makhluk. Ya. Maka pu Allah han mampu geputran ujian ke drawa, maka jika pegat malaikat putra ujian
Han mampu ke tarik nyawang ke drawa, maka jika pegat malaikat tarik nyawang. Haik ke buat ke drawa bi rezeki, maka jika pegat malaikat untuk memberikan rezeki. Itu mustahil. Kenapa mustahil? Medum malaikat tarik nyawang dia ke pegat, apalagi ke tarik ke drawa. Medum malaikat putra ujun dia ke pegat oleh Allah, apalagi ke putran ke drawa. Maka walau sidraw ayah dan ibu hantam pernah je ke bupati dan gubernur, tapi lebih haya mangan ayah yang mampu pelahi anak je ke gubernur. Walaupun ribuan anak menjadi gubernur, tak pernah mampu melahirkan seorang ayah dan ibu. Bodoh-bodohnya ibu dan ayah mampu melahirkan anak menjadi gubernur. So haya mangan ayah. Maka hana haya malaikat putra ujun, hana haya malaikat tarik nyawang, haya Allah pakon, karena Allah yang pujud malaikatnya untuk mampu getariknya. Wallahu a'lam bissawab. Nala illah. Putrana pertanyaan lain? Yang bebas kabebah buka. Kabebah putrana. Kabebah putrana. Karena wati wujud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar Ustaz, ada sebuah Ustaz yang mengatakan bermaksiat ketika sendiri bisa menghapus amalan-amalan kita sebelum-sebelumnya. Dan ada hadis atau dibilang di akhirat ada sekelompok orang yang membawa amalan sesat gunung hilang dan mungkin seperti itu. Apakah betul itu termasuk kita sendiri bisa menghapus amalan kita sebelumnya? Berarti semuanya akhirnya menerima lagi itu. Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bermaksiat dalam kesendirian. Tiba mufhum yang bermaksiat dalam kesendirian. Ketika dia mungkin pemahamannya ketika maksiat tidak sendiri bisa menghapus seluruh amal. Yang ke mufhum drone pakai ban, karena beda mufhum beda masalah nih. Bagaimana pemahaman saudara bermaksiat dalam kesendirian? Nya enak mentele, tiba mufhum. Usah bermaksiat tidak sendiri, nah itu melihat hal-hal yang terlarang dan melakukan hal-hal yang diharamkan Allah dan dalam sebuah kita bilang itu bisa menghapus amalan-amalan kita. Jadi singkatnya, yang dimaksud dengan bermaksiat dalam kesendirian menyeikegop limah taat yang menamaksud menyesidra la maksi ya menyesidra maksiat menyelam kawarame ta'an, artinya pulimah ta'at sama maksiat. Nyan makna maksiat dalam kesendiri. Karena pakal lontan yang balik maksud dari maksiat dalam kesendirian, takut-takut salah memahami. Tiban na yang pahami maksiat dalam kesendirian artinya ibu buat maksiat sidraw hanar hugop. Nah, maka jika lontan yang ulang pakai ban maksud. Jadi maksud maksiat dalam kesendirian wate ike kawan rame taat. Sedangkan sendiri maka maksiat yang seperti itu akan menghapus segala kebaikan. Benar. Kenapa benar? Karena dia berbuat kebaikan itu bukan karena Allah, tetapi karena ria. Sebenarnya bukan maksiat itu problem utama yang menghapuskan maksiat, tapi karena rianya. Munyi ke kawan rame taat tidra kaji ketaun. Ya berarti taat itu ria, maka ria dapat menghapuskan seluruh amal kebaikan. Tetapi kalau maksiat sendiri tidak mengajak orang lain untuk melakukan maksiat, apakah mampu menghapuskan segala kebaikan? Tergantung maksiatnya.
Kalau maksiat itu dikaitkan dengan sesama manusia, maka dapat terhapus segala amal kebaikan. Itulah yang dimaksud di dalam hadis Rasulullah yang gepenan dengan bantu ataupun istilah pukunnya lihna kebaikan, kemudian karena tapubut kemaksiatan, kezaliman kepada sesama manusia, wala fitra wahana pakai gop, maka kemaksiatan kepada si manusia itu mampu menghapuskan kebaikan kita, karena kebaikan yang kita lakukan akan diberikan oleh Allah kepada manusia yang kita zali. Jadi beda maksud kesendirian dengan sendiri. Betul nya pun kon kanyo hadis memang betul nyan hadis. Wallahu alam bisawab. Putan la illam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan mentemulang hana jelas. Yang nalon tu ashabul kahfi tak kata kira. Kan mi hana terang. Cukup kojok mic-nya tak? Baik pakai mic mentan je cin go. Elo hana de. Hana de. Kadang si hana mentamu pom biar tu kadang si kan mu pom nyoji kadang hana nende ya. Tiba ngore. Berarti yang menjadi pertanyaan, kenapa diperintahkan untuk menghafal ayat yang menceritakan kisah Ashabul Kahfi 7 ayat pertama dan 7 ayat terakhir untuk terlepas daripada Dajjal? Yang pertanyaannya, padahal dalam ayat tersebut tidak dijelaskan masalah Dajjal. Nyan masalah tunggu. Menan. Nyan mutuleh hana lurumpa tunggu. Nyan pegah lagi na tunggu baca yang mutuleh hana lon dengar gure pegah tagai. Menawa pegah le gure. Hikmah ayat tertentu tidak mesti berkaitan dengan peristiwa tertentu. Contoh, jadi untuk selamat iman kita sempat mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut, diperintahkan kepada kita untuk melazimi membaca qul huwallahu ahad. Padahal dalam qul huwallahu ahad tidak menceritakan masalah sakaratul maut. Ya. Namu tulis deku hana, nyok atrahana mutulih. Lon dengar gure pegah. Nyan bak masalah wate kamu buat tentang hikmah masalah ayat-ayat Allah. Hikmah tertentu, hikmah tersebut kan penjelasan ulama dikaitkan dengan hadis-hadis Rasulullah yang telah menentukan membaca ayat ini hikmahnya ini, membaca ayat ini hikmahnya ini, membaca ayat ini hikmahnya ini. Kemudian dijabarkan oleh ulama, disampaikan baik lewat kitabnya ataupun dakwahnya secara lisan. Maka mesti ayat yang menceritakan tentang hal tersebut kemudian menghafal ayat itu untuk menolak perihal tersebut hana mesti, tergantung hikmah
ataupun fadilah di balik membaca ayat tersebut. Karena Rasulullah memang telah mengatakan yang demikian. Ingin selamat daripada fitnah Dajjal, hafal ayat tersebut. Apa ayat juga yuk? Maka tidak mesti benar ceritakan masalah Dajjal baru tak bacanya. Sebab yang menceritakan tentang perihal tersebut golong tentu kelebihannya juga katanya dapati. Contoh, Rasulullah tebiat daripada kepungan kaum kafir Quraisy, han ideh ikalan leperte yang kupung-kupung Rasulullah karena gebaca wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihi sadda dan sebagainya. Igetanyo ayatnya tafai pah tengah rajia lihat tafai bagahi hoi. Artinya walau sejarah yang menceritakan masalah tersebut ketika getanyo amalkan golong tente fadilahnya getanyo rempa. Maka utamakan setiap mengamalkan ayat-ayat Allah sebagai zikir, bukan mengutamakan fadilahnya. Karena ada sebahagian ulama berpendapat ketika bertujuan kita untuk mencapai fadilah bukan karena Allah tujuan utama, dapat menyebabkan menjadi sihir. Pakon apa ledrawanu mukubuk nafai ayat surat Waqiah yang le lagu di kedai. Kan ku zikir nyan tu dah fikir pokoknya barang boleh lagu dile. Nyan bisa je ku sihir dengku. Maka utamakan setiap mengamalkan ayat Allah untuk zikir. Sedangkan fadilah terserah bila Allah memberikan, alhamdulillah. Apabila Allah tidak memberikan, bukan pula innalillah, tapi je ibadat. Makanya ketika terempok sejarah-sejarah para ulama ngen gebacanya wajib gepa. Tam tak apa lagi kita tak amalkan golong tentu je tak apa dulu. Bisa saja nak kelebihan lain. Tak apa hanjut memang. Tetapi menumpuk darah baru kau urung tari. Alhamdulillah sih. Berarti Allah gebi kelebihan yang maka yang ngan bismillahirrahmanirrahim gupa. Itu nya bismillahirrahmanirrahim pup dengun. Beda. Jadi hikmah berkenaan dengan ayat itu tergantung kepada penjelasan daripada Rasulullah, sekalipun dalam ayat tersebut tidak menceritakan masalah yang sinkron, yang kaitan. Hikmah itu penjelasan daripada Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Nalailam. Selain masalahnya putrana. Putrana masalahnya kami mampu mendung. Apalah masalah tu malu masalah pun nalo. So hanali ada top. Hanali kabi mampu mendung ka tak ulangi be itu. Kenapa qiyamuhu ta'ala binafsih perlu dijelaskan kepada kita? Karena dengan penjelasan wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis belum menjelaskan bahwa Allah itu benar-benar zat. Kita pahami Allah itu benar zat bukan sifat ketika ada penjabaran dan penjelasan qiyamuhu binafsih. Karenanya maksud daripada qiyamuhu binafsih, Allah itu zat bukan sifat, dan zat Allah bukan hasil daripada ciptaan yang lain. Buktinya sebagai dalil qiyamuhu binafsih, innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Sesungguhnya Allah, sungguh dianya itu maha kaya daripada sekalian alam. Ada Allah bukan karena diadakan, walau sebaliknya ada yang lain karena diadakan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Maka secara singkat, tak pahami qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah berdiri sendiri oleh zatnya sendiri, bukan Allah berdiri sendiri karena yang lain. Artinya zat Allah tidak bergantung dengan apa-apa, dan zat Allah tidak bergantung dengan siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.